Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Kadif Konten Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Bernyali lawan mafia tanah. Tanah masuk daftar aset masyarakat yang kerap tersangkut masalah. Perkara atau sengketa berkenaan dengan klaim penguasaan hak milik atas tanah kerap terjadi. Celakanya, sengketa yang terjadi demikian masif dan bukan lagi kasus orang per orang, melainkan melibatkan persekongkolan atau sindikasi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, mencuatlah istilah mafia tanah. Disebut mafia tanah karena kasus pertanahan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga masuk ranah pidana. Lazim terjadi praktek suap di dalamnya, ada gratifikasi, amat mungkin pula ada pemalsuan, penipuan, dan tindak-tindak kriminal yang lain. Selain berjejaring luas, pola kerja mafia sangat sistematis dan kerap melibatkan orang dalam. Keterlibatan orang dalam sengkarut kasus mafia tanah bukanlah isapan jempol. Sepanjang 2021, Kementerian ATR BPN mencatat 63 kasus kejahatan tanah atau mafia tanah telah diselesaikan. Kementerian tersebut menghukum 135 pegawainya yang terlibat dalam kasus mafia tanah di tanah air. Sanksi tersebut berupa mutasi hingga pemecatan. Ombudsman Perwakilan Lampung mencatat ada 378 aduan tentang pelayanan publik yang masuk hingga Sabtu 30 September lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 44 kasus atau 12% diantaranya berupa aduan soal agraria. Masalah pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL menurut lembaga ini mendominasi aduan masyarakat. Ada pula kasus sertifikat ganda atau tumpang tindih klaim atas tanah. Kasus teranyar perkara tanah di Bumi Ruwajurai berhasil dibongkar kepolisian daerah Lampung adalah berkenaan dengan tanah milik para petani di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mengungkapkan kasus 10 hektar tanah ini melibatkan seorang pensiunan Polri dan oknum kejaksaan. Direskrimum Polda Lampung mengungkapkan aksi mafia tanah itu bermula pada Juni 2022. Tersangka SJO 80, seorang pensiunan Polri, menjual objek tanah 10 hektar di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Dia menjual tanah tersebut menggunakan dokumen pendukung kepemilikan palsu dengan melibatkan banyak pihak. Hal menarik dari perjalanan kasus ini ialah sikap berani warga setempat yang merasa dirugikan dari aksi tipu-tipu itu. Mereka tidak ciut nyali menghadapi sindikat mafia tanah yang melibatkan aparat desa, kecamatan, hingga oknum kejahatan. Mereka tidak hanya melaporkan kasus ini ke ranah hukum, tetapi juga berdemonstrasi guna menarik perhatian publik atas kasus ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto meminta masyarakat tidak perlu takut dengan mafia tanah. Mereka harus berani mengambil sikap atau paling tidak melaporkan jika di lapangan terdapat dugaan kasus mafia tanah. Kasus tanah di Desa Malangsari adalah contoh nyata buah dari keberanian melawan mafia tanah. Menyulut keberanian itu memang perlu digaungkan, sebab tidak sedikit para korban ciut nyalinya lantaran harus berhadapan dengan sindikat mafia tanah. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah juga amat diperlukan untuk membackingi para korban untuk menghadapi para mafia. Paling tidak, pemerintah menyediakan sistem pengaduan daring agar masyarakat leluasa menyuarakan nasibnya. Hal penting lainnya adalah kepastian dan ketegasan hukum. Tuntaskan kasus pertanahan hingga ke akar-akarnya. Konsistensi menuntaskan kasus mafia tanah menjadi kunci sukses memerangi para mafia yang membuat kusut persoalan agraria di Republik ini. Tanpa konsistensi,
publik akan mudah menilai pengaduan yang mereka lakukan akan menjadi ikhtiar tak berujung. Baik, Mas Wid, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Bernyali lawan mafia tanah. Wah, tentu kasus mafia tanah ini memang bukan pertama kali terjadi, bahkan acap kali kita dengar. Dan dalam laporan dari Ombudsman sendiri memang kasus mafia tanah ini cukup tinggi ya, Mas Wid. Bagaimana kondisinya untuk di Provinsi Lampung sendiri? Ya, kasus mafia tanah ini kan bukan hanya sekedar persoalan administrasi, tetapi juga sudah masuk ke ranah pidana ya. Karena di situ ada suap di situ, ada gratifikasi, ada pemalsuan dan ada penipuan. Dan seperti lazimnya mafia ini melibatkan banyak pihak ya. Ada keterlibatan orang-orang dalam yang punya otoritas dalam program sertifikasi tanah. Dan di pusat, Kementerian ATR BPN sendiri selama 2021 telah memberi sanksi kepada 135 pegawai. Dan sanksinya itu antara ada yang dimutasi, bahkan ada yang dipecat atau dicopot dari sebagai pegawai BPN. Wah, 135 lumayan banyak ya Mas Wid ya. Dan tentunya sebenarnya ini juga mempengaruhi dan menciderai integritas dari mereka tentunya. Apakah memang sudah ada hal-hal yang memang mengarah ke kurangnya integritas dari para pegawai ATR BPN itu sendiri, Mas Wid? Ya, untuk pemberian sanksi ini kan tidak dilakukan secara sembarangan ya. Bahkan mereka sudah melalui proses-proses tertentu dan proses itu tentu saja sudah berjalan dengan baik, dalam arti ketika mereka diberi sanksi, mutasi atau pecat, itu berarti mereka memang menerima itu, dan kalaupun dia tidak menerima kan dia bisa menggugat, dan faktanya mereka tidak menggugat, artinya mereka bahwa kasus ini benar-benar terjadi dan terbukti bahwa para oknum ini memang terlibat. Dan di Lampung sendiri, Ombudsman Lampung ini mencatat ada 378 aduan tentang pelayanan publik. Dari 378 itu ada 44 kasus atau 12% itu merupakan aduan yang terkait dengan agraria atau pertanahan. Artinya di Lampung ada 12% dari data yang masuk ke Ombudsman itu terkait dengan masalah pertanah. Nih, ini tentunya menjadi sebuah masalah besar, apalagi menyangkut tentang tanah, karena itu juga menyangkut tentang kehidupan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Mas Wid. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.